Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Cahyani Putri dari kelas MPI 1A dengan NIM 210303614 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah tentang moderasi beragama. Yuk simak selengkapnya di video penjelasan yang satu ini. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, yang dalam pelaksanaannya selalu berada pada jalur yang moderat atau tidak berlebihan. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu, sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya, menjauhi pusat atau sumbu menuju sisi terluar dan ekstrem. Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di suatu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah. Dalam Islam, rujukan agama memang satu, yaitu Al-Quran dan Hadis. Seperti dijelaskan, moderasi beragama menurut pandang Al-Quran, yaitu Al-Quran dan Hadis telah disepakati oleh para pemuka Islam bahwa keduanya merupakan sumber dan referensi utama dalam merujuk semua masalah yang dihadapi dalam semua kehidupan. Hal ini dilakukan mulai semenjak generasi masa Rasulullah hingga sampai kapan saja selama umat Islam masih hidup di kolong permukaan bumi ini. Begitu pula halnya dengan masalah moderasi beragama yang baru-baru ini cukup berdengung dan bergema diperbincangkan di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Kata dan istilah moderasi beragama bukanlah berasal dari bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan Hadis, akan tetapi kata asing yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kata moderasi beragama terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis yang keduanya merupakan sumber pegangan utama umat Islam di dunia? Ya, jawabannya adalah Al-Quran dan Hadis bukan kamus istilah, akan tetapi pedoman hidup bagi umat manusia. Yang disaji oleh Al-Quran dan Hadis adalah bukan lafadznya, akan tetapi substansi dan maknanya yang harus dicari dan digali oleh pemeluknya, kemudian dikembangkan untuk kepentingan hidup manusia sesuai menurut tempat dan waktu. Disinilah letaknya kedinamisan ajaran Islam. Pedanan kata yang bermakna moderasi beragama dalam Al-Quran dan Hadis telah disejajarkan oleh pakar Islam dengan kata wasaton. Kata ini kemudian diperluas dengan berbagai makna, termasuk dan istilah yang di bawah ini uraiannya dikategorikan sebagai berikut. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi
wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan demikian kami telah menjadikan kamu umatan wasaton agar kamu menjadi saksi-saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang dahulu menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua yaitu moderasi beragama menurut hadis, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Majah dengan hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaji'u Nuhun wa ummatuhu fayaqulu Allahu ta'ala hal balagta fayaqulu na'am abi rabbi fayaqulu li ummatihi hal balagakum fayaquluna lama ja'ana min nabiyyin fayaqulu li Nuhi may yashhadu laka fayaqulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu fatashhadu annahu qad balagha wa huwa qawluhu jalla dzikruhu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wal was. Yang artinya, dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya datang. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu telah menyampaikan ajaran? Nuh alaihissalam menjawab, sudah wahai Rabbku. Kemudian Allah bertanya kepada umatnya, apakah benar dia telah menyampaikan kepada kalian? Mereka menjawab, tidak ada seseorang nabi pun yang datang kepada kami. Lalu Allah pun berfirman kepada Nuh alaihissalam, siapa yang menjadi saksi atasmu? Nabi Nuh alaihissalam berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Maka kami pun bersaksi bahwa Nabi Nuh alaihissalam telah menyampaikan risalah yang diembannya kepada umatnya. Begitulah seperti yang difirmankan Allah yang tinggi, seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan untuk menjadi saksi atas manusia. Dalam hadis di atas sangat jelas bahwa Nabi Muhammad SAW memaknai dan menafsirkan kata wasaton adalah keadilan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah bahwa umat Islam adalah umat yang menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, menyikapi sesuatu dengan porsinya dan keadaannya. Moderat adalah jujur dan komitmen tidak mendua serta inkonsisten dalam sikap. Sehingga Allah melengkapi surat Al-Baqarah ayat 143 di atas setelah menyebut wasaton dengan agar kalian menjadi saksi-saksi bagi manusia. Dalam Islam seorang saksi haruslah yang adil dan jujur. Nampaknya adil, jujur, dan konsisten sangat tepat untuk makna ayat ini, sesuai dengan tafsir dari Nabi SAW terhadap ayat ini, yaitu keadilan. Dijelaskan juga, Al-Quran dan hadis merupakan sumber dan rujukan suci bagi umat muslim dalam mengarungi dan mengatasi tantangan yang terbentang di depan kehidupan mereka. Sekarang, tantangan global yang diarahkan oleh teknologi canggih yang diciptakan oleh negara sekuler tidak mungkin terbendung. Sebenarnya, itu tidak perlu ditakuti karena merupakan suatu keniscayaan. Dunia Islam kalah bersaing dengan mereka karena terlena, terbuai dan asik bernostalgia dengan romantisme peradaban yang telah mereka capai pada abad masa lalu. Sehingga apa yang terjadi sekarang, dunia Islam mudah terumbang-ambing karena ekonomi industri teknologi
dan media massa berada dalam genggaman tangan mereka. Era global dengan kecanggihan transformasi dan informasi membuat dunia semakin mengecil. Berbagai etnis, bahasa, budaya, dan agama seolah-olah berkumpul dalam suatu wadah. Dalam hal ini, fakta empiris menampilkan bahwa umat Islam terpecah belah dalam berbagai sekte, paham, dan aliran yang masing-masing diantaranya saling menghantam, sebagaimana terjadi di Timur Tengah riuh dengan perang saudara. Dalam hal ini, kesempatan emas bagi lawan-lawan Islam dimanfaatkan untuk menghancurkan Islam. Dan apa yang disajikan sekarang, label Islam radikal, Islam teroris, Islam fundamental, selalu disandang pada pundak mereka. Kondisi di atas sulit dapat dibendung. Dari penjelasan materi di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa moderasi beragama merupakan isu yang cukup mencuat dan cukup hangat dibicarakan dalam dekade ini. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sangat antusias menghadapinya karena melalui konsep moderasi beragama, kegaduhan dalam masyarakat akan dapat diatasi, terutama masalah konflik antara umat beragama dan intoleran umat beragama itu sendiri, karena selama ini radikalisme kekerasan beragama dan terorisme selalu disemat kepada kelompok-kelompok Islam yang notabene memang fakta di lapangan real dan nyata. Al-Quran sebagai kitab suci dan hadis sebagai sabda Nabi Muhammad, keduanya merupakan pedoman hidup dan sumber rujukan umat Islam dalam memutuskan segala perkara yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Moderasi beragama yang diberi arti sebagaimana beragama dengan mengambil posisi jalan tengah dan seimbang, tidak ekstrem dan berlebihan, telah ditawarkan Al-Quran dan hadis beberapa abad yang lalu. Bahkan bukan dalam moderasi beragama ketika menghadapi masyarakat plural saja, tetapi lebih jauh mendalam dan universal sampai kepada masalah fenomena alam, masalah moral, masalah bagaimana cara menangani dan dunia dan alam, termasuk seni dalam hidup harus serasa dan seimbang. Jikalau keseimbangan ini tidak dipahami dan diterapkan, dunia akan manusia yang hidup di dalamnya akan kacau dan berantakan. Ya, itulah sedikit penjelasan materi tentang dalil Al-Quran dan As-Sunnah tentang moderasi beragama. Saya kira cukup. Saya Briana Cayani Putri pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.